Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bang Kasir. Di video kali ini kita akan bahas para pemain timnas yang berlaga di Eropa. Jadi kita skip dulu membahas tentang pelatih yang saat ini kita belum tahu sampai mana ya. Terakhir itu kan sudah melakukan wawancara, hanya saja belum ada kesepakatan di antara pelatih, calon pelatih dan juga PSSI ya coy ya. Oke coy, kita lanjut untuk pemain pertama, yaitu pemain yang paling gua suka di timnas selama dimainkan oleh Sintayong ya, yaitu kan Calvin Verdong. Jadi Verdong di timnya itu hanya bermain 21 menit saja ya coy ya. Akan tetapi walaupun hanya 21 menit, Verdong tampil cukup baik dan akurasi umpannya itu mencapai 85% coy. Jadi berhasil juga melakukan recovery dan juga memenangkan satu duel udara. Di laga kali ini Footmob sendiri itu memberikan rating 6,5 ya coy. Jadi timnya terakhir itu menang di di Piala Liga Prancis ya, dengan skor 1-0. Untuk yang kedua kita pindah ke Liga Jerman, yaitu Abang Kevin yang berlaga melawan klub besar Jerman yaitu Borussia Dortmund. Bang Kevin tampil selama 90 menit coy. Bahkan mendapatkan rating paling tinggi di timnya walaupun kalah 2-0 dari Dortmund. Ya kita tahu lah, Dortmund adalah satu dari dua tim paling besar di Liga Jerman coy. Jadi dengan skor 2-0 dan juga mendapatkan rating paling tinggi di tim itu menandakan bahwa Bang Kevin bisa tampil solid dan juga bahkan bisa bermain di antara para pemain-pemain besar yang ada di Liga Jerman coy. Kalau dari segi CV sih emang Bang Kevin ini udah sering banget berlaga di melawan tim-tim besar, apalagi kan udah sering bermain di Liga Champions. Jadi tidak mengejutkan, Kevin selalu tampil Spartan dan juga tampil solid juga, dan pada saat melakukan penyerangan Kevin Dix juga tidak jarang melakukan kesalahan, jadi tampil solid lah di Liga Jerman. Untuk yang ketiga kita pindah ke Liga Italia coy. Ada Bang Jay di sana, pemain yang paling barangkali untuk saat ini paling sering disorot ya. Dalam hal ini kan ada gosipnya dilirik oleh Milan. Kemarin walaupun jadi di pertandingan Bang Jay kemarin itu juga tampil selama 90 menit. Bang Jay juga kalah, tapi walaupun demikian itu Bang Jay tampil solid di lini belakang. Hanya saja mendapat kartu kuning di menit ke-76 ya coy ya, karena melakukan pelanggaran taktis yang menahan pergerakan lawan. Sebetulnya saya lebih tertarik membahas pertandingan sebelum melawan Torino coy, yang pada saat melawan Milan. Di situ wah kelihatan sekali Bang Jay tampil cukup baik sekali coy waktu itu, dan itu memberikan sinyal positif bahwa seolah-olah Bang Jay ingin mengatakan bahwa saya siap jika memang Milan menginginkan saya, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya coy. Kemudian di nama selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Nathan bermain bagus juga selama 75 menit.
Justru Nathan juga di Liga Belanda walaupun tier 2 ya coy. Yang tidak didapatkan Nathan di Swansea waktu itu kan tampil reguler. Kalau di timnya yang saat ini itu Bang Nathan bisa tampil reguler coy. Jadi tiap minggu walaupun tidak selalu starter, jadi 5 pertandingan terakhir itu selalu dimainkan. Jadi kadang-kadang starter, kadang-kadang juga masuk sebagai pemain pengganti. Pertandingan terakhir itu kalau tidak salah coy, kita coba cari dulu ya Nathan. Oke coy, mohon maaf, pertandingan terakhirnya Bang Nathan itu imbang ya, skor 2-2. Jadi Nathan tampil selama 75 menit. Jadi tidak mengkhawatirkan lagi terkait dari menit bermain karena memang sudah mengunci satu tempat di skuad inti Bang Nathan di Willem. Untuk selanjutnya kita pindah ke Liga Inggris. Bang Ole juga bermain selama 66 menit dan juga timnya kalah melawan Charlton Athletic. 5 pertandingan terakhir selalu bermain sebagai starter juga. Tidak banyak ini ya, soalnya kalau untuk dari Bang Ole sendiri itu barangkali kalau saya lihat sih pasokan bolanya yang kurang sampai, tapi bisa dibilang sih kalau misalkan dari Bang Ole sendiri ini selalu juga diturunkan ya, walaupun tidak selalu sebagai starter juga, akan tetapi jika bermain sebagai starter itu pasti bermain lebih dari 60 menit coy, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita pindah ke Bang Joy Palupesi, bermain bagus jadi pemain pengganti dan cetak gol kemenangan coy. Santer dikabarkan juga Bang Joy sudah menuju Liga 1, yang mana gue nggak tahu sih harus senang atau harus bagaimana. Di sisi lain gue juga senang kalau misalkan ngelihat Persib dihuni oleh pemain-pemain diaspora, karena ini bisa mengangkat nama liga kita di kancah Asia coy. Sudah kita lihat permainan Persib itu jauh meningkat dengan adanya Tom Haye dan juga Eliano. Itu betul-betul semua tampil bagus setiap dimainkan, bahkan Eliano itu bisa dimainkan di beberapa posisi, itu sangat menguntungkan bagi Persib coy. Kemudian selanjutnya kita pindah ke kembali Liga Belanda, yaitu Bang Hubner. Hubner itu masih dalam kondisi di ban ya. Jadi terakhir itu bermain karena mendapatkan kartu merah, dan juga karena kartu merahnya strike red card, jadi ada ada beberapa pertandingan yang dia baru bisa bermain. Kira-kira gue nggak tahu dia akan bermain nanti pada saat lawan Bang Dean James atau bagaimana. Mudah-mudahan kita bisa melihat mereka saling baku hantam di lapangan ya coy ya. Karena kalau tidak salah nantinya 2 atau 3 minggu lagi tim mereka akan bertemu coy. Kemudian selanjutnya ke Bang Dean James. Pertandingan terakhir itu melawan Almere City
menang melawan Almere City masuk sebagai pemain pengganti, hanya bermain 8 menit saja dan rating yang diberi itu oleh Footmob 6,2 coy. Ia masuk menyegarkan sisi kiri pertahanan dan tim sedang ditekan di menit-menit akhir. Dia melakukan 1 tackle sukses dan 1 clearance. Oke coy, mungkin cukup sekian untuk pembahasan pemain diaspora kita. Dan terakhir, mohon maaf, Marcelino itu juga belum terakhir main itu lawan Spartak Trnava itu di 3 November. Sampai saat ini pun Marcelino belum ada kabar kapan bisa bermain kembali coy. Oke coy, cukup sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.